Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asma Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani dan kang walasase dalam dunia lan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi dan kang walasase dalam akhirat loko. Wa qala lan dawuh sapa sayyiduna bendoro kita Jibril ya malaikat Jibril. Arsalani wis ngutus ingsun sapa Allah Gusti Allah tabaraka. Munda-munda kebagusane sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Lama sami'a semangsane midhanget sapa Allah maqalatakum ing pira-pira dawuh sira kabeh. Maqalatakum ing pira-pira pengucap sira kabeh. Wa amara lan perintah sapa Allah ing sira ya Rasulullah utusane Allah. Wa amara lan perintah sapa Allah ing panjenengan ya Rasulullah utusane Allah angtas alani. Yen toh tekon panjenengan ing kula amma saking perkara uhibbu kang demen sapa ingsun. Angkuntu yen toh ana sapa ingsun iku min ahli dunya saking ahli dunya. Jadi setelah Rasulullah dawuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali gitu. Akhirnya pada waktu sudah selesai, akhirnya malaikat Jibril. Waqala Jibril, malaikat Jibril langsung diutus oleh Allah untuk menemui Rasulullah, karena Allah selalu mendengar pembicaraan Rasulullah dan para sahabatnya itu. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk bertanya kepada malaikat Jibril seandainya malaikat Jibril itu menjadi orang-orang ahli. Itu loh, sakit pentingnya ngaji di situ. Mengaji itu suatu tempat yang untuk ngaji itu sudah diliputi oleh malaikat. Beberapa malaikat mendengarkan Allah, mendengarkan dan sebagainya. Maka ngaji itu penting. Pada zaman sekarang itu kadang-kadang ngaji kan dianggap hal tabu apa-apa. Seakan-akan itu sudah telan zaman. Ngaji dengan berbagai kitab kuning dikaji secara detail itu malah sekarang bagus sekali. Sehingga Allah langsung mengutus pada malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah dan menyuruh Rasulullah untuk bertanya kepada malaikat Jibril apabila malaikat Jibril itu menjadi orang dunia itu apa yang disenangi dia gitu. Wa qala mungkul dawuh utatekon sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma utai apa iku tuhibbu demen panjenengan ya Jibril ya malaikat Jibril. Angkun tayen toh ono panjenengan iku min ahli dunya saking ahli dunya faqala mongko menjawab sapa malaikat Jibril. Ini satu lolina nuduhake pira-pira wong kang kepedho sasar kabeh. Ila tariqi maring dalan al mustaqim kang jejeg. Akhirnya Rasulullah langsung bertanya, "Ya malaikat Jibril, seandainya kamu menjadi orang ahli dunia, terus apa yang kamu senang?" Opo sing panjenengan remeni malaikat Jibril. Langsung malaikat Jibril menjawab, "Irisatul lolina nutuke wong kesasar-sasar kabeh." Saya ini ya Allah. Golongan itu kan ada dua, ada yang orang mendapat petunjuk, mendapat hidayah, dan orang dolin kesasar-sasar. Karena faktor apa begitu dia tuh karena tidak mengenal Islam. Sudah mengerti Islam justru karena kepepet dengan situasi dan kondisi atau dengan ekonomi akhirnya menjadi orang kesasar banyak sekarang itu. Di jalan-jalan, di tempat-tempat prostitusi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan orang-orang yang kesasar pada waktu itu untuk ke jalan yang sangat benar. Itu paling senang. Jadi omongannya orang nggak harus sholat, diajak sholat monggo sholat. Kamu jamaah monggo jamaah, kamu ngaji diajak monggo ngaji, kamu sedekah diajak monggo sedekah dan sebagainya. Itu orang-orang yang seperti itu senangannya malaikat Jibril. Jadi ngejak orang-orang supaya pesantren ngaji ini termasuk bagus.
sangat yang disenangi oleh malaikat Jibril. Irsadul dolina nuduhnya wong kesasar-kesasar. Kalau mengislamkan atau menyantrikan orang yang sudah santri gampang, mengislamkan orang yang sudah Islam gampang. Tapi kalau menyantrikan orang yang belum santri kan sulit. Makanya kalau santri menjadi orang kalau menyantrikan orang santri menjadi santri, mengislamkan orang Islam sudah Islam, menjadi Islam kan sangat tapi orang-orang yang belum menjadi santri, orang-orang yang belum masuk supaya menjadi Islam itu yang sangat sulit. Makanya sekarang itu kan seandainya ada pondok, ada pesantren yang di situ itu memfokuskan orang-orang yang dolin, kesasar, orang-orang yang belum tahu jalan yang benar supaya ke jalan itu yang paling bagus. Bagaikan memproses sampah menjadi emas. Akhirnya menjadi pada akhir awalnya menjadi sampah masyarakat, setelah masuk pesantren menjadi emas. Itu bagus. Tapi sangat sulit kan. Oleh karena itu sama kabeh nanti tugas utama setelah kamu menjadi dari pesantren itu memberikan petunjuk pada orang-orang yang belum tahu. Tadi ilmu zaman setelah dari pesantren pulang, ada yang menjadi guru TPQ, ada yang menjadi mudin, ada yang menjadi mubalik, ada yang menjadi imam ta'lim dan lain sebagainya. Itulah hasil dari pesantren yang harus kamu perjuangkan di masyarakat. Jadi luar sana banyak orang yang menunggu. Makanya kalau di pesantren itu sama semua ilmu dipelajari. Makanya sering saya memberikan satu istilah itu wong ngaji, wong nyantri, wong nang pesantren kuwi bagaikan wong yang pergi ke tengah-tengah laut sebagai nelayan. Nelayan nang tengah-tengah laut kono kan yo iwak cilik, iwak gede, dengan sungkam bawa semua ke daratan. Dawu kecil kalau di tengah-tengah laut nggak laku. Teri kecil kalau di tengah-tengah laut nggak laku. Seakan-akan sudah yang dibawa yang besar-besar. Tapi setelah teri dibawa ke daratan, wah laris. Malah justru sangat digunakan, sangat dibutuhkan. Ilmu yang kelihatannya kecil di masyarakat pelajari sungguh-sungguh, dibawa pulang, akhirnya di masyarakat sangat dibutuhkan. Jadi orang pengaruh sungguh gede-gede tok, akhirnya gemulih, monggone omah malah kadang-kadang nggak ada yang butuh. Karena apa? Lingkungan dan masyarakat yang belum membutuhkan itu. Makanya irsadul dolin. Yang pertama malaikat Jibril ketika ditanya Rasulullah langsung jawab irsadul dolin. Yang kedua wa mu'annisatul ghurabai lan ngari-ngaringan atau ari-ngaringi nyenengake wong kang padha ngumbara alqanitina kang padha taat kabeh ayil muti'ina tegese kang padha taat kabeh lillahi maring Allah al-khashi'ina kang padha khusuk kabeh lagu maring Allah taala. Yang nomor 2 jawaban malaikat Jibril itu senang memberikan. Yang pertama menunjukkan orang-orang yang kesasar, yang kedua itu yang paling disenengin seandainya malaikat Jibril menjadi orang dunia itu nyeneng nih orang-orang yang mengguru itu seperti kamu ini kan dari rumahnya masing-masing. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jakarta, ada yang dari mana Kalimantan dan lain-lain kumpul di satu tempat pesantren. Talurrub anil autoni fitola bilang ulang. Berarti kamu tumbuh. Nah setelah di pesantren ini kan dididik, diberi nasihat, diberi petunjuk, diajak jamaah baca Quran seneng. Seandainya ada yang kesulitan dibantu oleh biayanya, oleh pengurusnya, itu masuk mu'annisatul ghuraba. Kalau musafir, ada musafir kan. Kadang-kadang kayak wali songo jalan kaki nggak punya ongkos, kelaparan, diberi makan bersama itu termasuk ghuraba. Ada yang tersesat di jalan, orang jauh ketinggalan dari rombongan, kamu tolong. Itu orang-orang yang semacam itu kalau kamu tolong, termasuk kamulah sudah melakukan apa yang disenangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tahu. Oh ini Mu'annisatul ghuraba. Makanya kalau ada santri itu harus saling membantu. Karena dari tujuan dari rumahnya masing-masing itu
satu tujuan. Semua adalah untuk mencari ilmu. Mencari ilmu ibtigha'an liridhaillah. Mencari ilmu hanya ingin mendapat ridho Allah. Cukup. Dari ke pesantren ngeluru ilmu gak usah lah anak ya berniat macam-macam. Wah aku tak ke pesantren so nak mulai pindah kiai. Aku tak ke pesantren tak ngaji so nak mulai pindah mudin. Gak usah. Yang penting niat itu ngeluru ilmu murih ridhani Allah. Titik. Adapun besok kamu menjadi kiai, menjadi pedagang, menjadi seorang presiden itu urusan Allah, bukan dalam niat gak ada. Yang penting mencari ridho Allah. Gitu kan. Jadi yang kedua itu mu'annisatul ghurabai itu nyenengake wong kang padha alqanitina kang padha taat wajib temen santri. Hanya 24 jam untuk belajar ilmu, 24 jam untuk menunggu jamaah. Dari jamaah asar ke jamaah maghrib menunggu. Maghrib ngaji lagi sambil menunggu jamaah Nisa jamaah lagi, setelah itu ngaji sambil menunggu jamaah Qiyamul Lail nanti jamaah lagi diijayai. Dan itu kalau di sini programnya ijayah harian sebenarnya kan setelah Qiyamul Lail atau ngaji atau Dalailul Khairat. Lah setelah itu langsung tidur lagi sambil menunggu jamaah subuh. Dan itu kan terus orang-orang yang semacam itu dari rumah yang jauh, kadang-kadang ada kekurangan bekal dan sebagainya, itu kita senangkan, kita hibur, kita beri satu pelajaran yang sangat berharga, insya Allah senang. Lah termasuk memberikan satu petunjuk dan nyenangnya orang-orang semacam itu adalah tindak tandukipun malaikat Jibril. Wa mu'annisatul ghurabai wa mu'awanatu ahlil riyali lan nulungi ahli batik al muksirina kang padha melarat kabeh ajil fuqara tegese padha nulungi keluarga sing kesulitan dalam segi ekonomi. Keluarga itu kan masing-masing mempunyai satu perbedaan. Ada yang satu yang lain itu ekonominya lancar, ada yang lain tidak lancar, ada yang kurang lancar sebagainya. Itu yang lancar itulah harus membantu yang kurang lancar, yang kaya yang sudah sukses membantu orang-orang miskin. Itu termasuk tindak tandukipun lambaipun malaikat Jibril. Ojo kok mentang-mentang iku nyambut jauh dhewe, iku nandur dhewe kangelan dinyapu hasil takane wong ra urus. Lah itu orang yang ngamati wong ciloko. Karena apa? Harta benda yang kamu nikmati itu hanya miliknya Allah. Jadi kamu bisa mendapatkan itu adalah seizin Allah, tanpa yang tidak dapat. Walaupun kamu profesinya tinggi, gajinya tinggi, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah tidak akan berhasil dan akan nyampe pada diri. Lah kalau ingat itu, ya insya Allah. Walaupun sudah selesai untuknya kan, manusia itu nggak ada sing kerasan untuknya. Wes sapa sing kerasan untuknya. Jadi presiden untuknya ora kerasan. Menteri tanpa ora kerasan. Jadi gubernur ora kerasan. Apa enek wong untuknya urip yo kerasan kene kerasan. Mesti ora kerasan. Nusul koncone sing wis mati-mati. Wes ae. Lah nek nusul dinteni koncone nang kuburan. Kan pasti akan nusul. Kalau zaman kabeh iki akhire gak kerasan untuknya. Ora enek wong untuknya kerasan iki enek. Wis ngadung sapa sing kerasan. Ora enek sing kerasan. Ala 100 tahun paling wis sambut tak nusul koncoku nang kuburan. Wis walaupun mangkene donya dadi presiden sampai berapa kali pun akan nyusul temannya di kuburan, pasti mati. Karena apa? Kehidupan ini adalah proses untuk menuju kematian. Lah nak ngiling itu wong manusia itu bakal mati. Nah wis mati itu pasti ada konsekuensi yang harus ditanggungjawabkan. Ya itu kan terpilih. Lah makanya mumpung kamu sukses, tolonglah bagi mereka yang masih kesulitan. Mumpung kamu dalam keadaan longgar segala macamnya, tolonglah kepada mereka-mereka yang kurang mampu. Karena itulah nanti sebagai bekal kamu di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawuh sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam, yuhibbu demen sapa Rabbul Izzati pangeran kang mulya jalla maha luhur. Apa jalaluhu sifat agung Allah, jalla maha agung apa jalalu sifat agung Allah.
min abidihi saking kawulane Allah, min abidihi saking kawulane salah sakisolin ing telu pira-pira tingkah. Maksude Gusti Allah kuwi Allah iku demen nang kawulane telung perkara sing paling disenengi Gusti Allah. Apa? Yang pertama, bismillah, badlul istitoati, ngepolake atau menyerahkan, ngepolake amrih ibadah. Badlul istitoati ai taul kudrati, tegese aweh kekuasaan, kekuatan fi taatillahi ing dalem taat. Berarti nak ibadah sepenuh hati, sekuat tenaga dipolne gitu. Nak nyambut kiai kadang jempol, awan juga bengi juga awan. Itu kan nyambut kiai. Kadang lembur juga. Tapi ini ibadah. Ini pas kamu masih sehat, sholat, membaca Quran dan lain, polno tenaga, sak kuwate, sak mampumu seberapa. Wah, aku mau Quran beberapa jam, di sana beberapa jam. Kalau pas ibadah itu, Allah itu maha sangat senang kalau melihat hambanya seperti itu. Jadi orang ibadah lah ngene ae dari sambil nyambut dia pol-polan ibadah alah ngene ae apa apa layukan itu nafsan illa usaha. Jadi kita sehat polno kesehatan untuk ibadah. Kita perlu masih longgar, polno kelonggaran untuk ibadah. Jadi ibadah rasa setengah-setengah, full, sekuat tenaga, sekuat pikiran dan semampunya. Rasa setengah-setengah, wah mampu aku sampai saya di ibadah. Soalnya kesusu mati. Wong umur kita itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Pemasannya sakit sehat, bisa ngaji, bisa kumpul sama istrinya, gurau, sendal guru. Nanti malam meninggal gak tahu. Umur kita itu tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Mati itu tidak ada yang tahu. Kalau seandainya mati itu kamu tahu umur berapa mati, wah persiapan semua. Malah justru kadang-kadang itu dia bersenang-senang dalam poya-poya dan sebagainya, pesta. Akhirnya mata yang mutu mautan, ya mati. Dan harus mati, siapa yang akan bisa protes di hadapan Allah? Enggak ada yang bisa. Kematian adalah hak yang semua makhluk pasti akan mengalami. Namun dengan itu gak ada yang bisa berkuda sama presiden mati gak bisa apa-apa, jenderal mati gak bisa apa-apa, apalagi pengusaha mati serai apa-apa. Makanya di sini kematian adalah tidak ada yang tahu kapan datang dan sebagainya. Makanya kadang-kadang saya merenung itu di tengah malam itu, ya Allah itu, ya Allah, ilah Israel itu datang memanggil, ya Allah, rasa tertidur di pembaringan, ya Allah, itu kadang bila Israel dalam sudah datang untuk memanggil kita langsung, tidak ada yang bisa protes, tidak ada yang bisa kita mulai atau makanya ingat mati itu penting karena sohis samir wala tajul dakron mahwe kontoku sama kesemangat poiring pati nak sama ngasih lali mati kesalahan wong sampai berbuat aneh-aneh sampai mengadakan satu kekerasan, perampokan dan pemerkosaan dan lain sebagainya itu karena tidak ingat mati. Seandainya nggak mati nggak akan berbuat apa. Makanya istitoat badlul istoatu itu yang betul fitoat toat dipolnya urusan Allah. Lalu kadang-kadang garap sawah sebau digarap di pol-polnya bal medel Islam pengen suge untuk borongan mebel walah di pol-polnya awan 24 jam. Wah akhirnya gak buat medel juga. Tapi nami bentang ngene Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wal buka ulan nangis ngendan nada mati nalikane
merasa ketun ay ala fi'il ma'asi ngatasi tegese ngatasi nglakoni pira-pira maksiat. Allah itu seneng nang hambane nang kawulane. Yang pertama nak ibadah dipolne. Yang kedua, hambane itu selalu nangis karena merasa ketun, ya, merasa apa? Merasa ketun, nadamah. Itu ketika dia itu menjalankan maksiat, ya Allah astagfirullah nanti wis awan nglakoni maksiat. Mbah piye nglakoni maksiat. Akhirnya malam itu nangis berapa seluruh itu. Oh ya Allah istighfar ya Allah. Ketun. Wong nglakoni maksiat kok malah bangga. Saya kan bangga kadang-kadang. Ramadan itu lho. Awan ora poso. Malah bangga Ramadan iki. Bangga. Aku ora poso. Nyapa poso kan wulan itu. Wong poso kok bangga maksudnya. Padahal kita ini di hadapan Allah nggak enak apa-apa nih. Sehebat apapun di hadapan Allah belas rana apa-apa nih. Sekaya apapun di hadapan Allah nggak ada apa-apa. Sealim apapun di hadapan Allah nggak enak apa-apa nih. Itu. La haula wala quwwata illa billah. Kita punya kekuatan, punya ilmu, punya harta, punya power dan sebagainya itu semua adalah sing ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semua kepada Allah. Jadi nak kita menjalankan maksiat, ya maklum lah dunia itu pasti. Nabi Adam itu, bayangkan Nabi Adam. Ya Adam uskun ang tawayautu kal jannata wa kula minha haitsu syi'tum. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah fatakunanna minadh-dhalimin. Hei Adam, kamu tempatlah sebagai penghuni surga sama istrimu dan makanlah nikmati apa yang ada di sini. Tapi cuma satu pesan Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi jangan mendekat ini sebagai bahan roti. Tapi menjadi maksiat itu mulai dari Nabi Adam. Wakil Nabi Adam terpancing dengan godaan iblis makan buah roti yang dilarang oleh Allah, langsung diusir. Sebenarnya kalau zaman kabeh ini kok ada swarga. Seandainya Mbah Adam itu nggak melakukan satu kemaksiatan atau kesalahan fatal, akhirnya dideportasi ke dunia. Jadi zaman kabeh sebagai penduduk surga. Lah supaya sembane nang surga neng iki nang dunia iki saiki. Ora sang kangkung kamu selak mati. Jadi supaya bisa kembali ke surga nanti tergantung sampean, ada jalan dua, boleh jalan neraka atau menuju neraka. Dan nontonnya itu orang sang nanti kalau saya sudah berumur 50, orang usah 50 kadang 40 sudah mati kok. Kalau saya sudah umur 100, enggak usah 100 malah justru terus gak bisa apa-apa. Ya sekarang ini masih muda, ibadah yang sangat sungguh-sungguh. Istiqol nih awan bengi ibadah, maca Quran, sholat, istighfar dan sebagainya. Ngaji dan wal buka dan nabati. Yang ketiga wasabru lan sabar ngindal faqati nalikane banget butuhe. Ai wujudil hajati tegese wujude kebutuhan. Allah itu semakin sayang terhadap hambanya, sangat cinta terhadap hambanya apabila hamba itu menjalankan 3 perkara. Yang pertama, ibadah dipolne. Yang kedua itu merasa getun, merasa menangis dan nangis apabila itu dia itu menjalankan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika dia itu butuh tapi dalam keadaan nggak punya apa-apa. Sabar, anaknya wae sekolah, bayar sekolah, belum apa-apa, yuk kita sabar sambil berusaha. Kita di pondok kadang-kadang transfernya agak telat karena di rumah itu ada masalah ekonomi, ya sabar. Kadang-kadang di pondok itu kiriman agak lumayan telat, kita sabar. Itu karena di rumah orang tua baru sakit dan sebagainya, sabar. Menahan sabar itu kita berusaha dan sabar. Ora terus muring-muring bapak iki piye, ibu iki piye to. Wis tanggal sampeyan iku belum ditransfer, terus anak iki kon piye. Lah makanya kamu berusaha ngutang dulu atau temannya dan sebagainya. Yang penting sabar. Orang tua itu tidak ada yang sampai tega anaknya itu di pondok sampai kekurangan sangun, tidak ada. Karena faktor kerepotan, faktor ekonomi di rumah, kamu harus sabar.
Makanya wasabru lan sabar nindal faqat nalikane fakir ayil wujudil hadi. Wal maqalatu salah satu ulah apa ana ta dawuh kan nomor 43. Iku ngan ba'dil hukama saking setengah pira-pira wong ahli hikmah. Man utawi sapa wonge iku iktasoma tetanggenan sapa man bi aklihi kelawan akale man dolla tegese kesasar sapa man aiman tegese utahe wong iku itamada tetanggenan sapa man ala akli ngatasi akale man fi umurihi dalam pira-pira perkara man walam ya'tamid lan ora tetanggenan sapa man Allah yang ngatasi Gusti Allah fi dalika dalam mengkono umur lam yahtadi monggo ora bakal oleh pitutur sapa man ila suwapi maring bener niki lho. Ba'dul hukama, orang-orang yang perbuatannya, ucapannya, tindak tanduknya itu selalu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ada yang menangkap bukan. Iki dawuh man i'tasama bi aqli dola wong kuwi nak selalu hanya mengandalkan utak selalu itu membanggakan rasionya kesasar. Jadi menurut pemikiran saya, menurut penemu saya, dan saya nih, karena dia cerdas, itu harus begini. Padahal yang paling bagus tahu kita setelah kita berpikir dan kita selalu mohon pada Allah bagaimana yang terbenar. Itu yang benar. Orang mengandalkan apa pikir aku ini ya ini. Orang semacam itu tidak akan mendapat petunjuk dan selalu kesasar. Tapi mana tasoma bi akli dzalla. Jadi orang yang membanggakan dengan pendapatnya dan selalu membanggakan dengan pikirannya, selalu membanggakan dengan otaknya, akalnya, dia tuh maka akan kesasar, keblinger. Milih jodoh. Oleh jodoh itu kan pasangan hidup, calon istri itu kan akan hidup bersamamu selama di dunia dan surga. Itu kadang-kadang sementing karepku seneng, utak aku seneng, utak kamu seneng, wes aku gak minta pendapat siapa-siapa, yang penting aku seneng, wes. Lah rumah sana terus akhirnya bahagia, terus bisa harmoni gitu. Kalau kamu senang minta petunjuk sama orang tua, kamu senang minta petunjuk sama guru, di istikharah hasilnya bagaimana, itu nanti alamannya bagaimana. Kok di dalam hati sudah bagus, menurut guru sudah bagus, yai niki kalau badhe napa nglamar si Fatimah niki terus pundi niki menurut yai kula sampun kula istikharah ngenten alamat piye le istikharah iki pas kula istikharah niku rumah kula niku kula wudu. Berarti wudu niku air itu adalah sumber kehidupan. Wah, apik le wis diterusne, muga-muga barokah. Tetep ganjal aja. Wes. Lah kalau hanya mengandalkan otaknya wis enggak urus. Ora usah istikharah, rasa teko, yang penting langsung berjalan boy aku senang ya wes. Wah, dari tengah-tengah jalan wes menjadi kelipuk, rumah tangganya hancur, justru yang itu malah nggak tahu akhirnya hancur, maka dolah kesasar. Makanya jangan hanya membanggakan pikiran, kita harus selalu iktimat kepada Allah. Saya kan sering sematur urip ini kita sandarkan kepada Allah, akhirnya seneng. Tapi kalau urip ini kita sandarkan kepada diri kita sendiri, otak kita sendiri, seneng orang seneng standar kepada Allah. Nandur lombok mau apik wis di rumah sing mau apik terus serahnya ke Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kula nyuwun Pak ya Allah, mungkin panjenengan kersakaken panene saya. Itu terpal. Akhirnya saya kenal, alhamdulillah. Kalau nggak saya memang kalau Gusti Allah jaring dipanen enak kan gitu. Orang penyalaan Gusti Allah piye wis rumah tapi tak rabu, tak obati, ada obat yang mahal-mahal. Malah kadang-kadang itu malah iri sama temannya. Dia itu panenannya lombok gak bagus, temannya bagus. Wah, iri hasud. Yang menimbulkan manusia-manusia yang akan celaka di dunia dan akhirat. Orang-orang yang hasud seperti ini.
kita itu harus menjadi orang, kita harus banyak bersyukur dan pandailah bersyukur dan bersabar. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapa wong sing nomor kali dawuh niki badhe hukama. Waman utawi sapa wong iku stagna semugi sapa man bimali kelawan bondone man pola mongko gedhe apa mali. Ai waman utawi sapa wong iku italfa ngalap ngalap cukup sapa man bimali kelawan bondone man lam yakfihi mongko ora nyukupi ing man apa dalika mengkono mali. Apa dari kamu mengkono mangkel wong ku nak rumangsa sugih dengan harta bendanya ora butuh ning Allah. Alah aku wis tuku sembarang barangkali saya bisa beli rumah sana bondomu rezeki dimana Allah. Sekaya apapun milioner wah sudah macam-macam orang di dunia itu yang terkaya siapa gitu. Orang cukup Gusti Allah segala-galanya. Apa rumahnya bondone sekolah mikir mboten. Dadi uang tuh nak mengandalkan hartanya justru harta benda itu sakit, gak bakal cukup. Tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah itu saya kena dipikir makhluknya berapa juta, berapa triliun. Minta makan semua cukup. Lah bondone wong sekaya apapun itu, kengone wong sandonya mau cukup, mboten cukup. Makanya walaupun kita sekaya apapun punya harta yang banyak, jangan sampai kepedean. Itu akan mencukupi semua. Yang mencukupi Gusti Allah, Allah semuanya. Makanya ada suatu cerita itu, ada seorang milioner, orang terkaya sandunya, wes sembuh, wes barang-barang. Tapi menggunakan gue kawas sakit. Pada waktu ditanya oleh karyawannya, oleh pendampingnya atau karyawannya itu yang orang terdekatnya, bos itu kan orang kaya, punya segala macam punya, mau apa bisa dan sebagainya. Ditanya, bos itu merasa enak, merasa senang, merasa nikmat itu pas apa? Pertanyaan ini. Berarti mau beli makanan yang harga berapa, yang model apapun bisa, mau menikmati wanita yang bagaimanapun bisa, mau naik pesawat bisa, apa bisa. Tapi ditanya, bos itu merasa tenang, merasa senang, merasa hati itu happy, senang itu pas apa? Apa pas bos kumpul dengan wanita cantik? Enggak. Kumpul wanita cantik adalah kekuatannya berapa menit itu, paling-paling malah susu impoten itu nggak bisa apa-apa. Enggak. Kalau bos pas naik pesawat yang bagus, enggak, malah justru takut sekarang kena pesawat kalau jatuh, mata yang mutu mati, wis gambarane kan begitu. Wis. Apakah ketika bos itu di restoran yang tarafnya internasional makan yang kuat? Enggak. Justru juga itu malah mangan itu kadang-kadang malah enggak nasi itu. Karena apa? Diabetes dan sebagainya banyak. Malah orang suku itu kadang-kadang mangannya malah jagung, telo dan sebagainya. Itu sekarang kan banyak masa itu. Allah Maha Adil. Nah, terus ketika apa merasa enak, merasa senang? Jawabannya malah apa ya? Terlalu remeh. Saya itu merasa senang, merasa happy, merasa tenang, merasa senang apa? Saya kalau ke WC, pas beol ke WC, itu sambil merokok, nyedot rokok tuh. Kapan ngising nggone WC, karo nglindhe sing gede nyedot rokok. Nikmat banget wis no problem. Loh, ini kalau bisa diambil ditarik ke belakang bicara kesimpulan. Tiba-tiba manusia itu salang sinawang. Sing sugih duwe belum tentu seneng, sing sugih apa yang jabatan belum tentu seneng. Yang sugih pabrik belum tentu seneng, kadang-kadang wong sing gak punya apa-apa, yang hidupnya cuma pas-pasan itu kadang-kadang merasa tenang. Nah, ini bisa diambil kesimpulan, Allah lah segala-galanya. Makanya hidup ini telah kita serahkan kepada Allah. Orang usah, wah kayak mandu ya oke seneng, kadang-kadang malah ruwet ini ngobeng ini kadang-kadang utangan juga itu. Malah oke turu raiso mati sama dirampok. Bonek wah bojone wah seneng, kalau belum tentu kadang-kadang malah khawatir itu ditinggal jamaah dosa-dosa orang kan gitu. Malah itu.
wes neh pangkatnya dulu malah serus khawatir kalau nanti sampai di bak temannya dan sebagainya dan sebagainya. Berarti kesenangan di dunia ini kita itu secara final. Yang penting ala bidzikrillah tatmain. Ketenangan kita adalah selalu zikir kepada Allah. Dan sebagai bos tadi, malah mencelek gini, malah nggak cuman jawaban ini di WC sambil ngising atau jojo-jojo beol membuang air besar sambil merokok nyedot, wah merasa nikmat itu padahal orang terkaya sandunya loh. Gimana? Perang sama kami ini. Yang penting kamu harus ngaji dan ngaji. Masalah bodoh nanti urusan nanti. Yang penting sekarang ngaji. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man istaghfar wa bismillahirrahmanirrahim wa man istaghfar wa aiman tafa fil hadis man utawi sapa wong iku istagna ngalap cukup sapa man bila iklan wa agnahu mongko bakal nyugihake sapa Allah. Man iku lho. Nah, sampean ku ngalap cukup rumah sugih itu karena Allah. Allah akan memberikan kekayaan kamu. Makanya bagi santri-santri pulang dari pesantren belum punya kerjaan, nikah aja lah. Ya nanti ya nikah yo, tapi untuk punya dan yang bagi kan itu udah Allah yang segalanya. Sementara nikah dulu, nanti itu bersama serahkan ke Allah, usaha karena sabar berdoa insya Allah barokah. Jadi santri kok pondok suwi mulai udah di pondok sampai tamat itu bahwa kita banyak mulang mau nikah malah gak mau keluar negeri ditanya temannya, Mas mau kemana? Saya mau nikah belum punya modal. Lah sekarang mau kemana? Keluar negeri kerja. Lah cari apa? Modal, malah modal madil. Lah wong pondok jamaah terge, wiridane terge, maca Quran terge. Akeh kerja ke Malaysia kemana? Di sana la sholata wala jum'ata wala wirida. Wes modal madil mulai untuk modal kan mboten modal madil wes ruwet. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sapa wong iku ngajak mulya sapa man bi makhlukin kelawan makhluk utawa sebab makhluk zalla mongko ino sapa man. Wa man tegese utawi wong iku kanat ono apa kuwatu kekuatane man iku bi makhlukin kelawan makhluk soro mongko dadi sapa man iku dalilan wong kang asor wong kang ino. Dadi wong iki merasa kuat, merasa mulya karena koncone akeh, karena pendukung akeh, karena teman pleknya banyak, dia tuh pasti akan menjadi remeh. Ino. Lah mulya karena Allah, bukan karena makhluk. Karena dia tuh bangga temannya banyak, bangga pendukungnya banyak. Bangga. Aku. Akhirnya mengebuli temannya, mengucilkan orang lain. Justru orang-orang semacam itu tunggu sebentar lagi akan hancur dan asor gitu. Wonten ditegaskan. Wa man azza bi makhluqin zalla. Wa man kana kuwatu bi makhluqin sorotan. Jadi kekuatan dia itu karena makhluk. Makanya para ulama-ulama salaf, orang-orang top sebelum kita, sesudah kita, sebelum kita, orang-orang top itu ada pepatah. Sakti tanpa aji-aji, mulya tanpa bondo dan sebagainya. Akhirnya itu dengan ilmu. Ya kok nggur pendukungnya kayak kekuatannya seperti itu. Para manusia ini kalau sama kabeh sebagai santri-santri monggo belajar sabar, bersyukur. Kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, selalu mendapat ilmu yang barokah. Al-Fatihah.